Pertamina meneh, BUMN meneh. Saiki eneng wingi gas iki durung rampung, saiki malah Pertamax dioplos selama 5 tahun 2018 sampai dengan 2023. Kuwi Pertamax dihapusi doan. Dikorupsi saka BUMN 2018-2023. Kuwi presiden sapa, menterine sapa? Selalu rakyat sing dadi korban lho. Ya ngene iki. Ngono isih do dialem-alem lho. Aneh meneh iki malah Pertamina ngomong, pertama yang dijual itu normal, tidak ada masalah. Dasmu. Dasmu. Terus tak dolane ndi kuwi sing tak oplos kuwi? Tak dolane ndi? Padake rakyat ki saiki goblok ngono apa? Tak goblok-gobloke ya rakyat. Tak dolane ndi coba sing tak oplos kuwi? Wingi gas iki durung rampung. Saiki malah Pertamax tak oplos. BUMN meneh. BUMN meneh. Bal-balan kono diurusi. Bal-balan kono. Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi. Kita ketemunya di hari Kamis ini. Hari Kamis, tanggal 27 Februari 2024. Ini sebentar lagi pergantian bulan dan Ramadan juga segera tiba ini Mbak Agi ya. Jadi ini selamat menyambut hari Ramadan ya. Karena banyak yang sudah bersiap-siap ini. Dan bahkan kalau seperti Muhammadiyah kan sudah dipastikan bahwa tanggal 1 Maret ya jatuhnya Ramadan ya. Kalau pemerintah saya kira seperti biasa menunggu sidang apa itu isbat ya Mbak istilahnya ya. Isbat, Ya, betul. oke. Oke, kita mau ngomongin apa nih Mbak Agi ya hari ini? Iya, sepertinya kita masih update soal korupsi di Pertamina ya Mas Ersu. Yes, Karena, oke. karena ada 2 tersangka baru begitu, dan kemudian juga pernyataan dari Kejaksaan Agung bahwa kemungkinan ini tidak hanya RON 90 yang kemudian dicampur dengan zat aditif tertentu, atau ada juga modusnya dicampur dengan RON 92 begitu, tapi kemudian setelah jadi kayak dioplos kayak beras begitu, beras yang premium dioplos dengan beras bukan premium, beras medium dioplos dengan kemudian beras yang kualitas rendah begitu, dan kemudian dijual dengan sebagai beras medium seperti itu kan kalau dioplos. Nah ini ada kemungkinan seperti itu, bahkan dari Kejaksaan mengatakan bisa jadi dioplos juga dengan kualitas dengan RON yang lebih rendah lagi, yaitu RON 88 yang dulu kita kenal namanya apa, premium kalau tidak salah, RON 88 ya, yang kemudian dihapuskan. Jadi premium 88 premium, Pertalite, dan kemudian Pertamax itu kan tingkatannya ya, 88, 90, 92. Jadi oh iya ya dia dulu Pertalite itu udah keren dulu ya. Sekarang yang dia ada yang di bawahnya bawah. lagi gitu. Dan ini menariknya karena sebelumnya di DPR kan di Komisi 12 ya itu pelaksana Dirut Pertanian Pak Niaga kan membantah soal itu, katanya nggak ada, dan juga Humasnya Pertamina juga menyatakan tidak ada itu, yang ada di blend katanya, bukan dioplos. Ini sih blend sama dioplos apa bedanya sih? Ini bukan naik tapi penyesuaian, mungkin gitu dulu ya zaman orde baru kalau ngomongin kan gitu. Ini nggak harga naik, oh nggak, mengalami penyesuaian ini harga gitu ya kali Mbak ilmu itu ya. Sampai sekarang, sampai zaman yang Pak Jokowi kemarin kan masih seperti itu Mas Hersu, harga kekinian, penyesuaian dan sebagainya gitu. Ya. Iya. Oke, itu saya kira tetap menarik, tapi juga Danantara juga makin rame ini Mbak Agi ya kemarin, karena kita lihat dua hal yang berbeda sekali antara Pak Prabowo kelihatan sumringah banget gitu di dalam berbagai sambutannya. Kalau hadir di acara seperti misalnya di Demokrat kemarin kan itu banyak sekali bercanda dan merosting yang hadir gitu, kelihatan happy banget. Tapi respon publik, respon pasar seperti kita bahas kemarin juga nggak berubah menjadi positif, pasti tetap aja nganggap itu jadi wah ini mereka mesti betul lagi kalau pasar nyebutnya wait and see lah gitu ya gitu. Sementara kalau para netizen udah dibombardir aja, udah pokoknya mereka udah nggak percaya karena kebetulan yang mengelola itu ya orangnya itu aja gitu. Kalau menjadi lu lagi aja mereka menyebut gitu, dan nggak terlalu salah juga orang lain karena ya Erick Thohir, Rosan Roslani, dan kemudian kalau toh ada orang baru menantu ponakannya Pak Luhut, kan Pak Luhut lagi kan gitu, ada kaitannya seperti itu. Dan yang sampai juga sekarang tetap buat orang bingung bagaimana ada suatu lembaga baru yang betul-betul itu digadang-gadang jadi salah satu andalan Indonesia, jadi salah satu kebanggaannya Pak
Prabowo, mungkin kalau Pak Jokowi IKN, sekarang Pak Prabowo kan Danantara gitu. Pekerjaan seperti itu kok disambi gitu loh, karena kan CEO-nya Rosan itu dia tetap sebagai Menteri Investasi, sementara kemudian Doni Oskaria itu dia tetap jadi Wakil Menteri BUMN, yang justru mengundurkan diri dari Toba Sejahtera itu adalah Pandu Sarir ini gitu. Betul, betul. Iya, Mas Estu. Jadi jejak-jejaknya walaupun terlihat hebat ya, begitu, tapi kita selalu ada celah-celah yang bisa dilihat begitu. Siapakah mereka sebenarnya begitu? Seperti misalnya Doni Oskaria yang menjadi Chief Operation Officer ya, COO ya. Kalau Pandu kan CEO, jadi untuk Chief Bukan Investment. investment ya, CEO ya. CEO itu Chief Investment itu Pandu, karena memang dia keahliannya di bidang itu manajemen investasi. Sementara kalau Doni Oskaria itu di CEO untuk operationnya. Sementara kita tahu Doni Oskaria ini adalah selama ini dikenal sebagai kerabat dari Raffi Ahmad, yaitu sebagai paman dari Nagita Slavina, yaitu istri dari Raffi Ahmad. Dan dia adalah juga co-founder dari Rans Entertainment. Jadi dia adalah pendiri juga dari Rans, yang dimana kita tahu dalam perjalanannya Rans ini kemudian merekrut Kaisang sebagai komisaris utama di Rans Entertainment. Dan ya apakah Rans itu berjalan dengan baik? Kita lihat juga ada yang berjalan dengan baik, tapi juga misalnya saat ini terhitung mulai akhir Februari ini, Rans Nusantara Hebat, yaitu restoran yang sekian hektar yang berada di BSD itu dinyatakan ditutup ya Mas Hersu. Jadi akhir Februari ini ditutup sampai dengan waktu yang belum bisa ditentukan. Ada rumor akan direnovasi atau apa, tapi kalau kita melihat ini jelas ditutupnya adalah karena bangkrut. Begitu, karena kita lihat yang kita sudah beberapa kali kontenkan juga di Rans Entertainment ini sepi sama sekali. Ini sudah di review oleh banyak YouTuber juga, begitu juga oleh Bang Muhammad Said Didu, Bang Said Didu, begitu dia datang ke sana, baik siang maupun malam hari, ini tidak seperti yang digembar-gemborkan atau tidak seperti yang ditargetkan seperti semula. Padahal ini kan ada ratusan tenan yang ada di sana, dan ratusan tenan itu pun dipilih dari ribuan tenan yang mendaftar, sehingga mereka memang sudah yang qualified, yang makanannya enak, bagus, resepnya bagus, dan memiliki brand gitu. Setidaknya mereka sudah memiliki pelanggan, sehingga ketika mereka ada di sana diharapkan brand mereka itu dapat menarik pengunjung untuk datang ke sana. Tapi kenyataannya itu jauh panggang dari api begitu. Jadi situasinya memang sunyi, senyap seperti itu, dan berkali-kali itu sudah kita lihat ada reviewnya di YouTube gitu, dan akhirnya seperti yang kita duga, akhirnya itu tutup. Jadi ya kita tahu bagaimana bisnis semacam ini itu mengandalkan nama besar dari sang influencer, di dalam hal ini adalah Raffi Ahmad dan kawan-kawan, karena ini kan dibukanya oleh Raffi dan Kaisang. Dan kemudian ini juga mengandalkan fasilitas ya, seperti kita ketahui ini kan didukung oleh BSD, didukung oleh Sinarmas gitu, yang kita tahu Sinarmas ini ada hubungannya, ya pernah dilaporkan soal hubungan Sinarmas ini dengan Kaisang dan juga Gibran gitu, sebagai sebuah dugaan TPPU atau persekongkolan semacam itu. Jadi ya kita tahu lingkarannya pencucian itu gitu ya saja disebutnya Mbak ya. Bisnis pencucian gitu, bisnis laundry ya gitu ya disebutnya oleh netizen ya. Iya, ada yang menduga seperti itu, walaupun mungkin untuk dibuktikan itu juga tentu banyak lika-likunya untuk diduga. Tapi banyak yang menduga seperti itu. Ciri-cirinya seperti yang dikatakan oleh Renat Kasali, ini seorang profesor ekonomi ya. Ciri-cirinya itu sesuai begitu. Tapi apakah kemudian kita bisa menetapkan ya ini hanya pihak-pihak tertentu yang tahu begitu Mas? Ya, dan sayangnya kan laporan Ubaidillah Badrun ke KPK sampai sekarang juga tidak lanjuti oleh KPK, karena itu yang dilaporkan kan bahkan itu waktu itu masih Gibran masih jadi wali kota yang termasuk lapor Gibran pertama ini, dan kemudian anak dari seorang petinggi dari Sinarmas yang kemudian Gandhi Sulistianto yang sempat menjadi duta besar di Korea Selatan dan juga Watimpres kan itu ya yang dilaporkan. Sayang sampai sekarang itu rupanya lebih tertarik ngejar Hasto ketimbang ngejar
Gibran dan Kaisang. Bukan tertarik ya, lebih berani ngejar Hasto gitu ketimbang Hasto. Kalau kasus Hasto dibandingkan dengan ini duitnya kecil banget lah ya, tapi mungkin karena faktor Hastonya sekjen PDIP yang dikejar itu. Ya, dan tidak ada kerugian negara karena bukan uang negara di situ, Iya, gitu iya, malah Pak, ya. si Hastonya begitu yang Iya. boncos begitu. Dan kalau kita melihat apa hasil investigasi dari Multatuli Project, Mas Irsu, di situ ada Yes. betul kita lihat skema begitu ya dari Rans Nusantara Hebat Doni Oskari yang sekarang menjadi CEO dari Danantara dan sebagainya. Di situ ada nama Tommy Hermawan Lo, ini adalah anak kalau tidak salah ya dari Jerry Hermawan Lo. Kita tahu ini adalah pengusaha yang bergerak di bidang judi begitu. Jadi ya memang kita melihat ini bisnis apa ya? Kalau kita melihat sih abu-abu kalau saya melihatnya ya. Bisa dikatakan ini bisnis benar, tapi juga ada bisa dikatakan bisnis ini masuk ke dalam itu area-area yang kita lihat itu ngeri-ngeri sedap begitu. Nah, sementara untuk Danantara sendiri mungkin kita lanjutkan soal Danantara. Saat ini sedang ramai juga Mas Hersu. Danantara ini belum gitu ya, sudah diincar begitu kan. Kalau netizen ketika dibentuknya Danantara oleh Pak Presiden Prabowo itu kan mengatakan jangan sampai Danantara ini dipakai untuk IKN begitu. Karena harus dipakai untuk sektor-sektor yang produktif. Tapi kita tahu begitu Danantara dibentuk, Basuki Hadi Mulyono sebagai kepala otoritas IKN itu langsung mengatakan bahwa ya kalau berharap gitu bahwa dicuil sedikit lah dana dari Danantara itu untuk membangun IKN. Iya. Ya Terus belum sudah begitu Mas gimana Eri mau itu kan. tumbuh itu? Kan ini kan investasi, diharapkan uangnya itu bertumbuh lah. Kalau ditaruh di IKN dia bakal mangkrak lah, kan pasti pastikan gitu. Iya, IKN-nya jadi tempat wisata kali Mas Hersu kan sekarang menjadi tempat wisata katanya ya. Ya tinggal dibikin karcis gitu ya, ditarik ditarik PPN di sana seperti itu ya. Tapi kan tujuan dari IKN tidak seperti itu, bukan sebagai tempat wisata begitu. Jadi ya ini yang mendapatkan banyak tantangan dan cukup ramai ya. Belum sudah diinginkan untuk membiayai PKN ini bagaimana ceritanya? Apalagi kemudian belakangan Pak Prabowo ini seperti mengendorse terus Pak Jokowi. Ini kan Iya. makin mengkhawatirkan keadaannya begitu. Bagaimana? Sementara kita tahu Pak Jokowi ini adalah dalam tanda kutip ini adalah seperti pemilik IKN begitu kan. Dia pendirinya IKN begitu kan yang menginginkan betul-betul IKN ini terwujud begitu. Padahal negara sedang boncos-boncosan soal kesehatan, soal pendidikan, soal infrastruktur yang semuanya itu memerlukan dana yang sangat besar begitu. Dan selain itu juga seperti Marwarar ini Perumahan. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman ya PKP begitu. Ini juga menginginkan supaya dana dari Danantara ini dipakai dialokasikan untuk pembangunan 3 juta rumah per tahun tersebut. Ya gimana pembangunan 3 juta rumah per tahun itu untuk masyarakat kecil begitu yang artinya bahkan dikatakan akan dibagikan secara gratis kalau itu yang dibangun bersama dengan oligarki begitu ya. Tapi kalau yang dibangun kemudian dengan pihak ketiga dan sebagainya yang bukan oligarki kan tentu harus ada keuntungan lah di situ. Tapi keuntungannya tidak besar-besar. Ini adalah rumah-rumah sederhana untuk masyarakat kecil. Bagaimana kalau seandainya dana Danantara dimasukkan ke situ begitu? Pertumbuhannya bagaimana? Sementara kita tahu ini sedang pusing-pusing betul ini Marwarar. Kenapa? Karena dana anggarannya APBN untuk PKP itu tadinya 5 triliun sekian, ini kan dikurangin 1, sekian jadi tinggal hanya sekitar 3,4 triliun kurang lebih demikian. Nah, uang sebanyak itu hanya bisa untuk membangun berapa rumah? Tidak mungkin membangun 3 juta rumah Mas Hersu begitu. Jadi ya wajar juga sebetulnya kalau dia berharap ada dana dari Danantara Yes. untuk membiayai. Tapi kita lihat ini tidak sesuai dong dengan skema awal begitu, klausul dari pendirian Danantara. Belum lagi Bahlil. Memang Pak Prabowo mengatakan bahwa ini akan dipakai salah satunya untuk hilirisasi berbagai sumber daya alam mineral kita, bauksit, timah, nikel dan sebagainya begitu. Tapi nama Bahlil ini sorry to say ini kan sudah tercemar di mata masyarakat begitu. Bahlil mengatakan bahwa berharap dana dari Danantara akan masuk untuk program hilirisasi di kementeriannya. Tapi orang melihat Mas Hersu bagaimana sepak terjangnya di kemarin di masalah gas 3 kilo mengatasi soal itu saja kesulitan. Nah, ini kan orang kemudian lagi-lagi Mas Hersu akhirnya melihat di balik itu.
mereka ini sebenarnya apa ya, hasil dari retret kemarin di Magelang yang katanya untuk menyatukan satu visi, satu misi, mereka menjadi lebih kompak apa dan Hmm. sebagainya. Ternyata hasilnya yang dari Bahlil malah justru bikin gas 3 kilogram boncos, terus kemudian menteri menteri apa kelautan dan perikanan juga bicaranya itu tidak nyaman lah begitu ya Mas Ersu, dan banyak menghindarnya, kita tahu Soal pagar laut tentang ini pagar maksudnya ya. tentang ini. Betul, soal itu kan hasil dari retret seperti itu begitu. Ini akhirnya kan melebar kemana-mana begitu. Jadi menteri-menteri ini dianggap ya retret itu akhirnya gunanya apa sih? Kok ternyata mereka kinerjanya juga ya menjadi seperti ini saja. Belum lagi Marwarar juga banyak sekali dia diprotes Mas Hersu. Banyak videonya yang viral begitu. Lebih Ya, ya lebih pada itu ya sih. itu lebih pada attitude ya kalau Marwarar ya yang banyak dipersoalkan Betul. ya. Iya, iya, betul. Sayangnya dia juga kan dari orang Gerindra, jadi dianggap sepak terjangnya itu dianggap sebagai mewakili Gerindra dan mewakili Prabowo juga begitu. Padahal kita tahu mungkin dia lebih dekat juga dengan oligarki begitu kan. Sebelum dia masuk Gerindra, dia sudah lebih dekat dengan para oligarki Aguan dan kawan-kawan. Dan sekarang dengan kasus Pertamina, dengan kasus Danantara yang ramai apa dan sebagainya, kasus pagar laut itu hilang begitu saja. Ya, ya, ya. Karena kan hilangnya kenapa? Karena Aguan kan sudah dinyatakan tidak ada kait mengaitnya dengan soal apa pemalsuan dokumen-dokumen yang ditangani oleh kepolisian itu gitu. Dan sebenarnya udah bisa kita duga lah seperti itu ya sejak awal gitu. Ini memang kalau Hmm. balik ke Danantara ini memang agak ngeri-ngeri sedap gitu ya. Saya terus kan kemarin-kemarin juga saya lontarkan pada Mbak Agi, saya bingung dari mana ceritanya Pak Erick Thohir tiba-tiba menyatakan bahwa dia bisa menyetorkan dividen ke Pak Prabowo, ke pemerintah itu 300 T gitu, dan 200 T-nya akan diambil oleh Pak Prabowo untuk Danantara. Karena sampai saat ini kalau kita lihat belum pernah ada sejarahnya 100 T aja nggak pernah tembus itu dividen dari BUMN itu. Kemarin yang paling tinggi itu 85 triliunan lah yang di era di tahun 2024 itu pun tadinya ketika ditarget 80,2 T pun Erick Thohir itu ngomong bahwa ini agak berat ini kalau sampai 80-an triliun. Sekarang tiba-tiba dengan mudah dia bilang bahwa bisa nyetor 300 dividen. Saya kira mungkin pasti bukan dividen itu, maksudnya laba bersih ya. Dan kita tahu kan bahwa banyak di antara kalau tidak semua laba bersih itu disetorkan jadi dividen kan bisa ada laba yang ditahan untuk pengembangan modal, ada yang dibagikan kepada kepada publik dan kita tahu bahwa BUMN kita itu sekarang sebagian besar itu kan sudah dimiliki oleh publik ininya sahamnya. Jadi kecuali Pertamina dan PLN ya itu. Jadi ya harus ya nggak mana mau itu mereka-mereka yang punya saham di perusahaan-perusahaan BUMN itu kemudian dananya semua disetor ke Danantara. Kan nggak mungkin mereka mau juga terus bagaimana hitungannya nanti dividen yang mereka harus terima. Iya, itu ya membingungkan ya. Hmm. Dari awal kan kita sudah melihat itu Mas Hersu. Hmm. Hasil laba dari BUMN gitu biasanya itu kan terpampang dipublikasikan Hmm. gitu ya di media sebagai salah satu persyaratannya kita bisa melihat, dan sebagian itu kembali sebagai modal. Hmm. Ditambahkan sebagai modal dari BUMN tersebut supaya mereka bisa berekspansi begitu, supaya mereka menjadi lebih besar lagi begitu, lebih gemuk lagi Hmm. permodalannya. Nah, sekarang kalau seandainya ditargetkan labanya itu semuanya masuk ke situ ya, saya rasa itu tidak masuk akal sih. Pak Prabowo Hmm. juga pasti tahu itu harus masuk sebagian itu sebagai penambahan modal di Hmm. masing-masing BUMN. Tapi jumlah yang 300 triliun itu juga membuat kita, kalau seandainya sebagian dimasukkan lagi sebagai modal ya nggak akan terpenuhi itu yang 300 triliun. Sementara Dipastikan. jumlah Hmm. itu saja, iya, itu saja membuat kita dari mana ya, begitu Hmm. kan? Hmm. Apalagi ya pemangkasan ini juga masih on proses juga kan Mas Hesu, dari Betul. target Hmm. 750 triliun itu, begitu. Hmm. Ini apa yang mau dikorbankan nih dengan pemangkasan-pemangkasan seperti itu? Padahal nggak usah dipangkas saja sudah boncos-boncosan. Hmm. Orang yang namanya kelaparan, orang yang nggak makan, setiap hari muncul beritanya di media, begitu. Kenapa? Terus juga apa jembatan-jembatan apa sekarang ini di mana-mana Mas Hersu, kalau saya perhatikan masyarakat kecil itu mereka merekam daerahnya, apa namanya, jalan menuju Hmm. rumahnya begitu, Hmm. menuju desanya begitu, direkam upload memperlihatkan bahwa ini loh yang lebih butuh begitu. Hmm. Hmm. Terus kemudian
Kalau seandainya banyak sekali yang memang ini sebagai konten ya, seperti misalnya di YouTube itu, di Instagram, di mana-mana, di TikTok apalagi, itu kemudian seseorang membantu orang lain yang sampai orang disabilitas pun harus mencari makan dengan cara menyeret-nyeret tubuhnya apa dan sebagainya. Kemudian ada di Info Humanity begitu meminta sumbangan. Itu artinya kan negara tidak bekerja kepada Hmm. mereka gitu. Hmm. Artinya mereka bekerja sendiri untuk menghidupi dirinya sendiri dan kemudian negara tidak menyentuh mereka sehingga harus masyarakat itu berdonasi. Semakin banyak donasi seolah-olah oh ini masyarakat Indonesia nih gemar gotong royong, masyarakat Indonesia ini Hmm. baik lagi baik sekali hatinya gitu, gampang tersentuh dan sebagainya. Tapi sesungguhnya itu memperlihatkan bagaimana negara tidak bekerja untuk mereka dan bagaimana mereka ini tidak tersentuh. Seharusnya mereka ini menjadi beban negara, menjadi tugas negara gitu. Dan mereka ini sebetulnya bukan beban ya, karena memang sudah ada klausulnya di situ kan di apa namanya tugas dari negara, tugas dari pemerintah begitu seperti apa. Tapi sekarang ini makin banyak orang berdonasi, makin memperlihatkan bahwa negara hanya mengurusi apa saja yang perlu menurut mereka dan masyarakat ini yang kemudian satu sama lain saling membantu. Ini ngenes sih Mas Ersu kalau Iya, melihat iya, iya. situasi. Nah, balik lagi ke tadi efisiensi. Kan kita tahu yang akan dilakukan efisiensi itu APBN. Sementara APBN itu kan sumbernya cuma dua ya, dari pendapatan negara dan yang kedua itu dari utang. Ya kan Mbak Gia, pendapatan negara itu dari pajak dan sektor non pajak kan paling itu Iya. yang selalu. Nah, dari pengalaman kita sebelumnya, dari tahun-tahun sebelumnya kan target-target penerimaan pajak itu sendiri juga sudah sering meleset sekarang ini, apalagi dengan situasi sekarang ya pasti dirasakan meleset. Jadi artinya kan ini yang disebut penghematan itu baru proyeksi, itu kan belum nggak ada sebenarnya belum real duitnya ada di tangan. Ini kan baru bulan berapa ini Ya. baru kuartal pertama ini untuk itu. Mhm. Jadi itu pun jadi angka 306 triliun itu juga masih bisa kita pertanyakan loh apakah itu nanti akan terpenuhi ya, proyeksinya kan begitu. Ini memang betul-betul oke lah katakanlah misalnya gini kan kalau seperti ini Pak Hasim menyatakan ini mimpi sejak dari orang tua kami nanti Pak Sumitro dan sebagainya gitu. Mhm. Mungkin kita positif thinking bahwa Pak Prabowo juga mikirnya serius lah ini untuk demi bangsa dan negara begitu. Tapi kan kita tahu mainan orang-orang yang sekarang ada di situ itu seperti apa selama ini gitu. Mereka nggak banyak kan nggak berpikir tentang demi bangsa dan negara karena ya eranya sekarang ini era yang seperti disebut oleh Bang Rizal Ramli peng-peng ya pengusaha dan penguasa dan antara penguasa dan pengusaha itu nggak bisa dijadikan di titik temu karena yang satu itu harusnya dari penguasa itu menjadi regulasi yang pengusaha itu menjadi operator. Ini kalau yang regulasi dan dia juga operatornya bagaimana dia dipastikan akan membuat regulasi-regulasi yang menguntungkan dia dan dalam tanda petik ini ya saya setuju nggak bisa disalahkan pengusaha itu cara berpikirnya bagaimana dia mencetak laba sebesar-besarnya. Tapi ketika dia dikasih kekuasaan, dia menggunakan kekuasaan itu untuk mencetak laba sebesar-besarnya kan dikorbanin rakyat jadinya gitu. Iya, dan kita melihat yang terjadi di Indonesia, lingkarannya itu satu orang Iya. naik sebagai penguasa, kemudian keluarganya yang lain naik pula, begitu kan Mas Hersu. Keluarganya yang lain juga mendapatkan privilege, begitu. Kakak, adik, keponakan, anak, apa dan sebagainya itu masuk ke dalam sistem kekuasaan tersebut. Walaupun sebelumnya mereka ini menjadi pengusaha karena memiliki modal yang besar. Nah, setelah mereka masuk ke situ, ya kita tahu perusahaan ini seperti Pak Luhut misalnya, dia masuk ke dalam sistem kekuasaan, kemudian ya saya sudah meninggalkan semua perusahaan saya untuk dikelola oleh keluarga saya, begitu dikelola keponakannya begitu. Tapi kan kita tahu itu ya itu hanya sekedar apa ya hitam di atas putih saja, padahal Hmm. itu adalah tetap perusahaan milik dia yang Enggak. artinya bertanggung jawab kepada dirinya begitu. Ya. Begitu juga seperti yang Mas Hersu bilang, Rosan ini memiliki perusahaan yang sangat besar, grup perusahaan sangat besar. Bahlil juga perusahaannya untuk menyebutkan saja kita sampai yang kita susah untuk menyebutkannya karena saking banyaknya gitu. Dan kemudian Ya. dia sekarang Erik. juga di sektor apa batu bara dan nikel juga. Dan padahal dia juga sebagai si pembuat kebijakan untuk sektor tersebut. Nah ini yang terjadi di Indonesia yang bikin orang mungkin melihat susah ya di Indonesia Ya. ini untuk Ya. berlaku adil gitu. Nah, saya juga membaca misalnya Pak Lusarir. Memang kalau lihat sekolahnya segala macam top ya dari Stanford, dari Amerika gitu ya. Ini perusahaan sekolah swasta orang-orang kaya dunia nih, bukan orang kaya Indonesia, kaya dunia Stanford itu kan.
Kan kalau ininya Harvard yang di government-nya ya di state university-nya, Hmm. kalau Stanford kan swastanya gitu. Nah, kemudian disebut rapotnya mentereng. Tapi pertanyaannya, oke, dia kan mengelola perusahaan-perusahaan yang sekarang Toba Sejahtera itu adalah punya pamannya. Dan pamannya kan berada di dalam kekuasaan. Itu kan orang kemudian jadi bertanya-tanya, apa iya sehebat itu dia kalau tidak ada faktor pamannya di kekuasaan? Ini kan orang juga boleh mempertanyakan soal itu kan dalam situasi seperti sekarang ini. Iya, itulah yang kemudian menjadi perbincangan hangat, panas Hmm. malah ya Mas Hmm. Hersu, keberadaan orang-orang ini yang selalu ada hubungannya dengan orang dalam, kan seperti Hmm. itu. Jadi emang betul apakah dia kompeten, ya, ataukah memang ini hubungannya dia masuk karena adanya orang dalam tersebut. Hmm. Dan kemudian ya seperti kata Mas Hersu, bahwa bagaimana mungkin sebuah perusahaan itu dikelola oleh orang yang nyambi gitu, seperti misalnya Erick Thohir nyambi Hmm. jadi dewan pengawas di sebagai apa ya, sebagai menteri BUMN, dia Hmm. tuh mengawasi semua BUMN. Hmm. Dan kita tahu BUMN karya kemarin baru saja dari Istaka Karya itu kan Hmm. kontraktornya mendatangi DPR, mereka mengeluh sudah bertahun-tahun, bahkan ada yang stroke, ada yang anaknya tidak bisa melanjutkan sekolah apa dan sebagainya karena tidak dibayar uangnya oleh dalam kasus Istaka Karya, begitu, ini BUMN yang dimatikan begitu Mas Hersu. Begitu juga dengan kita tahu di luar itu ada Wijaya Karya, ada apa namanya, ada Waskita Karya apa dan segalanya dengan Hmm. berbagai problematikanya yang sudah menyeruak begitu, yang artinya dalam hal ini juga plus Pertamina begitu, plus PT Timah begitu. Yang ini semua ada di bawahnya Erick Thohir. Dan kemudian dia sekarang menjadi ketua Dewan Pengawas dari Danantara. Kemudian dia juga menjadi ketua umum PSSI. Kemudian selain itu dia juga memiliki Mahaka Group, perusahaannya yang dia miliki bersama dengan Wisnu Tama, yang dia miliki bersama dengan eh, saudara-saudaranya, saudara perempuannya, ada ibunya apa dan sebagainya begitu ya. Perusahaan keluarga juga begitu, tapi yang sangat besar. Dan bagaimana kapasitas seseorang bisa mengelola itu semua? Jadi kemudian wajar kalau kemudian orang mempertanyakan, seharusnya PSSI saja sudah banyak apa masalah di dalam yang Ya. harus dia tangani gitu. Eh, Satu orang tidak mungkinlah sehebat itu begitu sehingga dia bisa menjadi dewan pengawas di mana-mana begitu, atau juga menjadi pemilik dan juga sekaligus sebagai menteri di situ begitu Mas Hersu. Kemudian kita kembali kepada janji Erick Thohir itu kepada Prabowo begitu. Itu bagian dari apa ya? Itu bagian dari gula-gula kepada Pak Presiden atau bagaimana begitu Hmm. supaya dia tetap berada di puncak, supaya tidak tersingkir dari kabinet atau seperti apa? Ini masih tanda tanya Mas Hersu. Ini masih Ya. perlu pembuktian, tapi kita bisa memprediksi kejadiannya akan jadi seperti apa gitu. Ya, perubahan undang-undangnya yang sangat cepat, perundangan BUMN di DPR, dan kemudian dijegalnya Mulyaman Hadad yang sudah ditunjuk sebelumnya sudah dilantik menjadi kepala BPI, terus karena terganjal dengan undang-undang BUMN yang usianya maksimal 60 tahun, itu kan kita udah mulai mencurigai. Dan kemudian juga ada peraturan, misalnya ini Pak Prabowo kan dalam pidatonya kemarin menyatakan ini bisa diaudit oleh siapa saja. Ya, Pak Prabowo bisa ngomong seperti itu, tapi aturan di undang-undangnya di BUMN menyatakan bahwa ini nggak bisa diaudit oleh BPK, BPKP, dan KPK juga nggak masuk. Kalau mau masuk itu harus izin DPR. Ya gimana? Jadi yang kita pegang tuh mana? Yang kita pegang ya pasti undang-undang kan, bukan ucapan seorang presiden. Itu kan cuma retorika saja yang disampaikan secara terbuka. Belum lagi ada faktor Pak Jokowi juga ada lagi di situ. Kemudian yang kita singgung kemarin juga soal Tony Blair, ini kan yang orang yang gagal di IKN. Dua orang ini kan gagal semua di IKN, dengan tiba-tiba sekarang jadi pengawas di situ udah pegang duit banyak. Ya wajar kalau kemudian itu duit, gawat ini bisa dipakai untuk IKN. Iya ya, seperti Tony Blair ini kan orang yang gagal di negaranya sendiri. Buktinya dia mundur, nggak sampai selesai begitu loh. Approval rating dari Tony Blair ini berdasarkan catatan pada periode pertama pemerintahannya memang tinggi. Dia mirip-mirip seperti Pak Dia Jokowi, terlama tapi sih memang ya, dia Perdana Menteri iya. terlama memang. Iya, tapi kemudian sesudah itu pada periode kedua itu banyak sekali skandal. Kita tahu terungkap itu soal dia mengemplang pajak sekian miliar untuk pembelian properti lewat saham gitu. Tapi dengan saham itu dia kemudian memiliki properti tersebut. Terus kemudian skandal perang Irak, dia menggunakan data intelijen palsu, meminta maaf tapi tidak tidak untuk keputusan ikut menginvasi Irak yang mengakibatkan sekian ratus ribu rakyat itu tewas sia-sia begitu. Jadi ini
soal intelijen, data intelijen menurutnya itu adalah mendapatkan informasi yang palsu. Untuk soal yang seperti saja dia sudah Ya. gagal. Di negaranya diprotes habis-habisan, di seluruh dunia juga diprotes ketika itu. Dan kemudian kita tahu, kita ini kan anti Israel, begitu ya Mas Ersu. Selama ini kita mengecam Israel, bela Palestina. Tony Blair ini adalah orang yang sangat-sangat mendukung Israel, gitu. Dia adalah apa namanya sekutunya Israel, tidak mungkin juga menjadi perdana menteri kalau bukan sekutu Israel. Tapi malah justru dijadikan penasehat juga di Danantara. Ini kan ambigu kita sendiri keputusannya, sangat-sangat ambigu secara politik, secara ekonomi. Dia juga apa keahliannya di bidang ekonomi seperti apa, begitu juga tidak ada bukti begitu yang membuat dia begitu yang menjadi duduk di dewan pengawas gitu. Ini membingungkan sih Mas Heru, segala macam yang terjadi saat ini semuanya begitu complicated begitu ya. Ya, saya menyebutnya itu di konten di Health Penova ini seperti kita dengan antara pemerintah, ya, Pak Prabowo dengan rakyatnya itu seperti orang yang tidur satu bantal tapi dua mimpi gitu. Jadi Pak Prabowo mimpinya tentang apa? Tentang Danantara yang menganggap bahwa ini bakal jadi masa depan yang sangat cerah buat bangsa Indonesia gitu. Jadi salah satu kebanggaan Indonesia, tapi sementara rakyatnya nganggap enggak. Bukan hanya rakyat, pasar juga nganggap tidak gitu. Itu reaksi pasar kan seperti itu. Jadi kalau kita mau masih memberikan kesempatan, memberikan ruang untuk apa ya, ruang positif lah gitu ini. Ya, mari kita berikan kesempatan untuk membuktikan apakah betul seperti yang diimpikan oleh Pak Prabowo atau justru mimpinya rakyat atau bayangan rakyat. Kalau rakyat bukan mimpi lagi, bayangan rakyat. Tapi kan indikator-indikatornya sejak awal sudah terlihat gitu. Bagaimana satu yang menurut saya lepas dari katakanlah ini orangnya orang benar semua lah yang nggak dicurigai oleh publik begitu ya. Tapi mereka merangkap jabatan yang dengan beban yang sangat berat seperti tadi Mbak Agi deskripsikan tadi. Rasanya kok kita nggak bisa terlalu berharap banyak karena ini kita mesti menuntut orang yang memberikan waktunya 24 kali 7 hari sepekan untuk mengurusi soal ini. Ini bayi raksasa loh gitu yang harus dianukan perhatiannya dengan benar karena namanya bayi raksasa ya itu kalau kita salah melolanya dia bisa menerkam kita itu nantinya bukan malah ini melindungi kita. Oke Mbak Agi, kita pindah ya ke topik berikutnya ya Mbak Agi. Ini soal apa? Kita update ini. Update Pertamina. Oke. Gimana? Perkembangannya kok makin ramai saja ya di sana dan kali ini saya lihat agak ada anomali Kejaksaan Agung banyak mendapat dukungan nih dari publik. Betul, ini dukungan kuat untuk Kejaksaan Agung gitu ya. Kita bahkan melihat seperti influencer-influencer seperti Soimah, kemudian netizen-netizen begitu yang menjadi aktivis medsos, semuanya bersuara Mas Hersu. Sampai iso ngatasi ra, kuwi wong-wong kuwi wong sapa wong pira sing kecek wong 7 iso ngatasi ra. Nek ra iso ngatasi tak atasane kene, Pak. Pasrahan aku kene, tak gantunge pokoke. 900 T. Kene tuku mobil nyicil, nyicil pirang tahun. Minimal 3 tahun. Cicilane urung rampung, mobilnya rusak. Piye, Pak? Iso ngatasi ra sampean? Pak Prabowo. Iso ngatasi ra sampean? Cekelen kuwi wong-wong kuwi, cekelen. Engko nek sampean ra iso ngatasi, pasrahke aku. Tak gantung siji-siji. Tenanan ki aku. Mobil kredit urung lunas wis rusak. Gara-gara pertama ki jek tukune dingel-ngel. Pak Prabowo. Nek ra iso ngatasi kene tak atasane pasrahke aku, Pak. Tenan. Gregeten nek ngene iki. Ndi wis tangi urung ya ini Pak Prabowo iki. Gregeten aku. Iki lagi sik urusan pertama, urung liyane. Iki lagi sing ketok pertama siji tok. Mbuh liyane urung kebongkar apa piye iki. Aku ngene iki rasane pengen playu nang omahe Pak Prabowo. Adoh ratos kok kene. Kok rasane kok aku pengen playu dodok-dodok, Pak. Kula nuwun, Pak. Iki kepiye to, Pak? Pak pengen ngono rasane. Lho mobilku urung lunas,
Mas, kok andang medun mesin, kok andang bobrok iki kepiye? Wis mobil wis medun mesin, isih tanggungan nyicil urung rampung. Lah kok ternyata duitnya itu dikorupsi iki piye to, Pak? Iso ngatasi ra sampean, Pak. Pak, tolong, Pak. Tolong nek ra iso ngatasi aku nyilih bedile, Pak. Izinkan aku tak bedilane siji-siji kuwi wong-wong nek kecekel. Wong 7 Sapa wong iku? Tak pengen roh jenenge aku. Sapa jenenge tak weruh aku. Ketemu tak culek matane bareng. Nah, ini betul seperti yang kemarin kita sudah bahas, Mas Ersu. Kita masih bertanya, nilai 193,7 triliun itu korupsi Pertamina, begitu. Itu apakah selama 5 tahun, yaitu 2018 sampai 2023, ataukah hanya 1 tahun? Dan ternyata memang betul, itu hanya korupsi yang masih dihitung oleh Kejaksaan Agung hanyalah yang tahun 2023. Itu saja Gila sudah banget. sebesar. Ini gila banget, Mas Yesus. Sudah sebesar 193,7 triliun. Begitu. Jadi misalnya kita mengutip ini ya, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung, yaitu Harli Siregar. Dia menyebut bahwa kerugian negara sebesar 193,7 triliun itu memang hanya hitungan untuk tahun 2023 saja. Dia mengatakan jika dihitung secara kasar dengan perkiraan bahwa kerugian negara setiap tahun sama, yaitu 193,7, maka total kerugian selama tahun 2018 sampai 2023 itu mencapai 968,5 triliun. Itu hitungan. Gila banget itu ya. Itu kalau nggak mungkin ketelan sendiri itu. Kalau ketelan sendiri pasti muntah-muntah, udah meledak tuh perutnya sih Ya, sudah tidak mungkin, Mas Yesu. Ini anggaran untuk APBN kita saja itu 3.500 3.600 triliun. Ini hampir 1.000 triliun, begitu kan? 1.000 triliun itu 1 kuadriliun yang Jadi nolnya bisa bikin negara sendiri mereka ini ya. Kalau negara-negara kecil seperti Betul. Timur Timur gitu. Sudah menjadi negara kecil yang kaya ini, Mas Hersu. Jadi luar biasa sekali kalau seandainya memang ini terjadi. Nah, orang yang bukan hanya ya 5 triliun berapa, itu sudah terlihat betul kekayaannya seperti apa, mereka memiliki segalanya. Ini apalagi kalau sampai segini, dan sekarang tersangkanya kemarin masih 7, sekarang sudah bertambah 2 lagi, begitu ya Mas Hersu. Sekarang bertambah 2 lagi, yaitu ini saya tidak hafal, saya buka dulu ya websitenya. Nah, ini yang ditetapkan adalah Maya Kusmaya atau disebut MK, ini sebagai Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga, dan Edward Korn gitu sebagai Vice President Trading Operation Pertamina Patraniaga gitu. Dan mereka ini kalau melihat catatannya ini kok luar biasa juga ya. Ternyata mereka inilah yang memerintahkan pengoplosan tersebut begitu. Jadi dalam kasus ini MK dan EC, itu tadi ya inisial dari keduanya, atas persetujuan tersangka Rifa Sihaan ini sebagai Direktur Pertamina Patraniaga, sebagai dirutnya yang sudah dicokok lebih dulu, melakukan pembelian RON 90 atau lebih rendah. Bahkan ternyata sekarang terungkap kemungkinan tidak hanya RON 90 tapi lebih rendah, yaitu RON 88. Dengan harga pembeliannya tapi dengan harga 92. Jadi RON 92, jadi di markup. Hal itu menyebabkan pembayaran impor produk kilang dengan harga yang sangat tinggi, tidak sesuai dengan kualitas barang yang dibeli. Nah, MK ini supaya sesuai begitu ya, seolah-olah sesuai, MK memerintahkan atau memberikan persetujuan kepada si EC untuk mencampur BBM jenis RON 88 dengan RON 92 untuk menghasilkan RON 92. Jadi kan jauh sekali kualifikasinya. Dan kemudian pengoplosan itu dilakukan PT Orbit Terminal Merak milik tersangka Gading Ramadan Jude, atau bagaimana membacanya, Jud mungkin ya, atau GRJ, yaitu Direktur Utama, dan Muhammad Keri Adrianto Riza, ini anak dari Riza Khalid, dari beneficial owner dari PT Navigator Katulistiwa. Nah, JD ini sendiri juga dikenal sebagai orang dekat dari Riza Khalid. Bahkan ada yang mengatakan dia adalah anak angkat dari Riza Khalid, begitu Mas Hersu. Jadi ini pemain lama lah ini ya, godfather-nya kalau untuk urusan-urusan begini ya. Ini mafia, ini di semua presiden ini ada. Kita tahu bagaimana di masa SBY dia muncul, di masa sebelum SBY dia ada, sesudahnya di masa Jokowi juga ada. Pada saat Jokowi melakukan pidato di acara Nasdem, di akademinya Nasdem begitu, dan kemudian dia duduk di deretan depan. Mana mungkin seseorang yang
tidak disetujui begitu baik itu oleh si pemilik acara hajatan tersebut, yaitu Surya Paloh. Kalau Surya Paloh kita tahu ini teman dekat juga ini dalam bermain minyak dengan Riza Khalid ini. Surya Paloh juga bermain minyak di skala internasional juga begitu. Tapi ketika dia hadir di situ, padahal dia statusnya ketika itu masih buronan, kita bisa tahu bagaimana permisif dari istana begitu ya Mas itu terhadap kehadiran orang ini, dan bagaimana kedekatannya di balik layar dengan Jokowi ya hanya Jokowi dan Riza Khalid saja yang tahu. Tapi kalau kita tahu ini terjadi di masa pemerintahan Jokowi 2018 sampai 2023. 2018 menjelang Pilpres, 2023 menjelang Pilpres juga. Apakah ada hubungannya uang ini juga mengalir ke sana? Kita masih belum tahu. Tapi kalau seandainya betul angka 193,7 saja 193,7 triliun saja sudah sangat luar biasa. Apalagi kalau ternyata dijumlahkan 5 tahun dan angkanya mencapai hampir 1 kuadriliun. Itu luar biasa Mas Hersu. Berapa orang yang bisa dibeasiswakan? Mungkin Makan siang gratisnya udah beres itu. sudah selesai selama sekian tahun, selama beberapa tahun. Kemudian anak-anak Indonesia sekolah semuanya. Dibuat sekolah di seluruh Indonesia, semuanya lulus S1, one family, one graduate, begitu ya, satu keluarga, satu sarjana yang sehingga bisa mengentaskan adik-adiknya, mengentaskan kemiskinan di keluarganya. Dan ini hanya dinikmati oleh segelintir orang ini. Dan nggak mungkin rasanya Mas Hersu dengan sekian ratus triliun itu, hampir 1.000 triliun, tidak mengalir ke samping, ke atas, ke bawah, kemana-mana begitu. Yes. Ngeri ya soal Pertamina ini ya. Dan mari kita tunggu, karena tadi itu jangkauan kasusnya yang kita bisa menduga bahwa itu kemana-mana. Apakah nanti kasus ini juga coba dilokalisir gitu, seperti kasus pagar laut gitu, atau kalau bongkar, saya sih nggak yakin lah kalau bongkar-bongkaran Mbak, karena kita tahu siapa yang bakal kena itu kalau dia bongkar-bongkaran semua gitu. Iya, pesimis ya jadinya. Dan Iya. sementara ini kabur aja dulu juga masih terus menguat. Ya, Tidak untuk sebagai melayu. etalase ya, itu dagangan di depan menarik ini memang kasus ini. Wah, benar-benar Indonesia memberantas korupsi kan, Pak Prabowo juga selalu di mana-mana menyatakan itu ya. Tapi ketika nanti karena ini skala yang sangat masif dan kemudian mentok pada satu kelompok tertentu gitu yang kita tahu selama ini berkuasa di Indonesia, ya berat itu untuk kita berharap lebih lanjut bagi. Ya, apalagi yang bercokol di situ adalah mafia migas begitu yang sudah bercokol dari sejak zaman Soeharto dan ternyata masih eksis dan bahkan kemudian terlibat dalam persengkongkolan. Ini bisa menjadi kasus korupsi yang terbesar di Indonesia, bahkan mungkin juga salah satu kasus korupsi yang terbesar di dunia. Ini luar biasa banget. Oke. Jadi saya speechless jadinya. Sama, saya speechless dan pesimis gitu. Bagaimana ini ke depannya negara kita ini? Oke, jadi gimana? Kalau kita masih mau bahas lebih lanjut atau balik kita tinggal Udah dulu ya, kita lanjut besok Mas Hersu. Ya, kita lanjut besok, sampai ketemu lagi. Terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf ya, karena angkanya membuat kita jadi udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi sekarang. Sampai ketemu lagi. Saya Rusbun Arif. Dan saya Agrita, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam akal waras, akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.